Di dunia yang semakin bising ini, menjadi kuat secara mental bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Setiap hari kita dihadapkan pada tekanan, tuntutan, dan ekspektasi yang datang dari berbagai arah. Dari pekerjaan, keluarga, media sosial, hingga suara di dalam kepala kita sendiri. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, namun rapuh di dalam. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana caranya menjadi kuat secara mental. Stoikisme hadir bukan untuk membuat hidupmu bebas dari masalah, tetapi untuk membuatmu tetap berdiri tegak meski masalah datang bertubi-tubi. Para filsuf Stoik percaya bahwa penderitaan manusia bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang peristiwa tersebut. Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan kualitas hidupmu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Kekuatan mental dimulai dari satu kesadaran penting. Tidak semua hal berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengontrol cuaca, masa lalu, atau tindakan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa dunia berjalan sesuai keinginanmu. Namun, ada satu hal yang selalu berada dalam kuasamu, yaitu pikiran dan sikapmu terhadap apapun yang terjadi. Disinilah letak kekuatan sejati manusia. Banyak orang kelelahan secara mental karena mereka terus berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka marah pada keadaan, kecewa pada orang lain, dan membenci takdir. Padahal, energi yang mereka habiskan untuk melawan kenyataan justru membuat hidup terasa semakin berat. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun dalam. Terimalah kenyataan sebagaimana adanya, lalu bertindak sebaik mungkin di dalamnya. Menjadi kuat secara mental bukan berarti kamu tidak merasa sedih, takut, atau kecewa. Stoik tidak menuntut manusia menjadi robot tanpa emosi. Justru, kekuatan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai emosi. Kamu boleh merasa lelah, tetapi kamu tidak membiarkan rasa lelah itu menguasai keputusanmu. Kamu boleh merasa kecewa, tetapi kamu tidak membiarkan kekecewaan itu merusak karaktermu. Seorang yang kuat secara mental memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Otot tidak akan tumbuh tanpa beban, dan jiwa tidak akan matang tanpa ujian. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk memanfaatkannya sebagai sarana latihan batin. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Salah satu kunci kekuatan mental adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak. Banyak orang menderita bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal sepele yang mereka besar-besarkan. Komentar orang, penilaian sosial, atau hal-hal kecil yang sebenarnya tidak menentukan arah hidup. Seorang stoik belajar untuk tidak menghabiskan energinya pada hal-hal yang tidak membawa nilai. Kekuatan mental juga tumbuh dari disiplin diri. Bukan disiplin yang kejam, tetapi disiplin yang membebaskan. Ketika kamu mampu mengendalikan keinginan, emosi, dan reaksi impulsifmu, kamu tidak lagi menjadi budak keadaan. Kamu tidak mudah terpancing, tidak mudah hancur oleh kritik, dan tidak mudah goyah oleh pujian. Kamu berdiri kokoh karena nilai-nilai, bukan karena pengakuan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti. Kesadaran akan kefanaan justru membuat hidup lebih bermakna. Ketika kamu sadar bahwa waktu terbatas, kamu berhenti mengeluh berlebihan. Kamu berhenti menunda hal-hal penting. Kamu belajar menghargai hari ini tanpa terjebak dalam kecemasan tentang hari esok yang belum tentu datang. Menjadi kuat secara mental juga berarti berdamai dengan kesendirian. Tidak semua orang akan memahami jalan hidupmu. Tidak semua orang akan mendukung keputusanmu.
Seorang stoik tidak menggantungkan ketenangan batinnya pada persetujuan orang lain. Ia berjalan dengan keyakinan meski sendirian, karena ia tahu bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Ketika kegagalan datang, orang yang lemah secara mental akan mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib. Namun, orang yang kuat secara mental akan bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Ia tidak larut dalam penyesalan, tetapi menjadikan kegagalan sebagai guru yang paling jujur. Stoikisme juga mengajarkan keberanian untuk hidup sesuai kebajikan. Kuat secara mental bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal menjadi manusia yang berintegritas, jujur ketika sulit, adil ketika bisa mengambil keuntungan, dan sederhana ketika dunia mendorongmu untuk berlebihan. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam setiap keputusan. Pada akhirnya, menjadi kuat secara mental bukan tentang menguasai dunia, tetapi menguasai diri sendiri. Dunia akan tetap keras, tidak adil, dan penuh ketidakpastian. Namun, ketika pikiranmu terlatih, hatimu tenang, dan prinsipmu kokoh, tidak ada badai yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Jadilah kuat secara mental, bukan agar hidupmu bebas dari masalah, tetapi agar apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tenang dalam kekacauan, tegas dalam tekanan, dan bijak dalam setiap keadaan. Karena kekuatan sejati bukan terlihat dari seberapa keras kamu melawan dunia, tetapi dari seberapa tenang kamu berdiri di hadapannya.